Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik lagi di konten Osjur, obrolan seputar jurusan. Yuk, kenali jurusan yang ingin kamu pilih. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, tanpa ditunggu lama-lama lagi, Juan bakalan ngobrol-ngobrol nih seputar jurusan yang ada di Institut Pertanian Bogor. Dan mungkin teman-teman juga udah pada lihat ya, udah lihat dari virtual background dan juga judulnya. Untuk hari ini Juan bakalan bahas soal jurusan kimia nih. Waduh, mana nih anak-anak SMA yang anaknya teh kimia pisan, kimia banget. Mana suaranya? Oke, bagus. Oke, tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja panggilkan untuk narasumber kita hari ini. Oke, semuanya. Halo, kenalin, nama Marlin Putri Madia, biasa dipanggil Marlin. Alhamdulillah saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor, jurusan kimia, gitu, angkatan 2018. Gitu. Oke. Siap, 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 siap. Berarti aku ini enaknya panggil Teteh aja kali ya. Boleh. Dan biar makin kerasa gitu ya vibes Sundanya tuh kan. Bogor Iya, dan bener juga banget. Empat gitu ya, Jatinangor. Oke, nih Teh Marlin, ini udah banyak yang kepo nih soal IPB, apalagi jurusan kimia. Nah, boleh gak sih Teh ceritain dulu waktu dulu Teteh awalnya masuk ke IPB itu lewat jalur. Oh, oke. Jadi dulu alhamdulillah keterima di kimia jalur SNMPTN gitu ya, jalur undangan. Nah, sebenarnya ini pilihan kedua gitu teman-teman, bukan pilihan pertama. Nah, jadi dulu diarahkan oleh dosen oleh guru SMA juga karena keinginan sendiri gitu ya, pengen jurusan statistika. Nah ternyata statistika yang bagus gitu ya di Indonesia banyak banget dan salah satunya ada di IPB gitu. Jadi aku pilih pilihan pertamanya statistika IPB karena kebetulan aku suka banget nih dengan hitungan gitu ya teman-teman. Nah ternyata terus udah gitu pilihan keduanya juga awalnya pengen yang hitungan gitu kalau misalkan nggak aktuaria atau matematika gitu, tapi setelah dilihat passing grade-nya itu tinggi gitu ya, sama-sama tinggi dengan statistika. Nah makanya kemarin karena juga dulu aku suka ikut lomba kimia gitu ya yang ada di UPI, di Unpad gitu, suka ikutan. Nah akhirnya milih pilihan keduanya kimia dan alhamdulillah rezekinya keterima di kimia IPB gitu. Oke, wow, sangat-sangat baru kali ini sepertinya ya dari sepanjang narsum ini masih ada ya ternyata yang suka-suka hitungan. Wah, keren-keren ya Teh. Dan for your information juga mungkin buat teman-teman semua bahwa aku dan Teh Marlin itu kenapa sih kok kayak langsung akrab banget karena kita satu SMA ya Teh. Iya bener banget, Atau kita mungkin satu SMA. jangan-jangan ketularan dari wali kelasnya suka hitung itu kan. Bisa jadi. Oke, ini tadi. Oh, tapi tadi ada satu yang harus digarisbawahi bahwasanya tadi banyak tuh soal penentuan passing grade ya Kak ya. Jadi kayak kan tadi Iya posisi betul statistika banget. tuh lebih besar, lebih ketat juga dibanding kimia. Jadi akhirnya itu juga menjadi salah satu strategi mungkin ya Kak dalam SNMPTN. Betul betul. Ketika memilih jurusan, teman-teman bolehlah kayak tempatin jurusan yang passing grade-nya lebih tinggi, terus nanti kedua diturunin passing grade apa sih? Tingkat keketatannya kayak gitu sampai pilihan. Betul banget. Wah, itu udah masuk strategi SNMPTN tuh buat teman-teman semua. Aku doakan nih yang nonton video ini semoga nanti lagi dekat-dekat buka pengumuman SNMPTN semoga terpilih. Amin. Nah, untuk IPB sendiri mungkin ya sebelum nanti kita bakal bahas apa sih yang dipelajari di dunia IPB gitu ya. Boleh gak sih Kak ceritain dulu ketika masa-masa mungkin ospek atau pengenalan ya dengan kampus ataupun pengenalan Oke boleh. Jadi di IPB itu tingkat satunya kan kuliah bersama gitu ya, namanya PPKU, Program Pendidikan Kompetensi Umum. Itu tujuannya untuk menyetarakan dari mahasiswa yang berasal dari SMA gitu. Kadang kan pelajarannya mungkin yang ada di kota dengan ada yang di desa gitu bisa berbeda gitu ya cara pengajarannya. Nah makanya kita tingkat 1 di PPKU. Untuk ospeknya sendiri
itu 5 hari dari ospek fakultas gitu. Jadi kita untuk tahun pertama cuma ada ospek fakultas, ospek universitas gitu. Nah, universitas itu 5 hari, namanya MPKMB, masa pengenalan kampus mahasiswa baru, dan itu seru banget gitu ya, dimana kita nggak bisa main HP gitu, bener-bener nggak boleh bawa HP, dan itu waktu kita kan masih zaman offline ya Ju ya, jadi kerasa banget hype ospeknya gitu, ya bagus gitu, kayak kita tuh IPB terkenal dengan rekor dunia atau rekor Indonesia gitu, alhamdulillahnya pas angkatan aku juga Marlin ya? Ya, angkatan aku alhamdulillah dapat rekor dunia gitu, pas lagi hari terakhir ospek gitu. Nah, alhamdulillah tahun-tahun selanjutnya juga dapat rekor gitu. Terus udah gitu, udah tingkat 1 baru kita masuk ke tingkat 2. Nah, di mana tingkat 2 ini kita mulai masuk ke ospek fakultas dan ospek jurusan gitu. Nah, ospek fakultas dan jurusan ini dibalikin lagi ke setiap masing-masing fakultas dan masing-masing jurusan gitu. Beda-beda sih. Oke, tadi udah dibahas seputar ospek dan juga masa pengenalan kampus gitu ya. Dan by the way, kalau misalnya teman-teman kepo, emang yang mana sih rekor IPB yang Iya benar. Ya kan yang memecahkan rekor IPB ketika pengenalan kampus? Nanti teman-teman boleh langsung aja cek di YouTube-nya. IPB ada mungkin ya kemarin ya, kan? Itu lagi zaman-zamannya mozaik gak sih Kak? Iya bener, kayak lagi keren gitu. Iya bener. Sampai panas-panasan, ingat banget perjuangannya. Akhirnya dapat rekor, kayak seneng banget gitu ya. Bisa menjadi bagian dalam sejarah rekor ya. Bener. Oke, lanjut sekarang bahas nih. Apa aja sih yang dibagi dunia IPB? Mungkin nih Marlin boleh ceritakan. Apalagi di masa-masa awal selain tadi ya, yang pasti kalau yang bareng-barengan pasti itu sama rata ya, mungkin ya. Belajarnya maksudnya kayak Indonesia, Inggris itu semuanya dapat kan. Nah mungkin di luar itu yang lebih spesifik di jurusan kimia. Oke. Jadi mulai masuk kimia itu kan semester 3 nih kita. Jadi nah di situ kita awalnya mengira bahwa kimia itu semudah kimia di SMA gitu ya teman-teman. Oke. Terus? Nah ternyata lebih mendalam daripada itu pastinya, karena kan kita jurusannya kimia murni juga gitu ya. Nah pelajarinya ya seperti biasa gitu, mempelajari molekul, senyawa nih ada di belakang ini. Mempelajari larutan-larutan kayak gitu. Terus mulai semester 5 itu mulai lebih spesifik gitu. Kayak misalkan aku ngambilnya ada kimia industri gitu, kimia lingkungan gitu. Aku mempelajari gitu juga. Terus ada kimia obat dan kimia kosmetik gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi udah masuk semester 5, semester 6, 7, 8 itu lebih spesifik ke minat yang kamu mau gitu. Jurusannya lagi ya ternyata kimia itu ya. Iya. Oke, tadi menarik. Tadi kan ya pastilah belajar hal-hal yang di belakangnya mungkin. Yang ada di virtual background ini belajar semuanya. Nah, berarti kalau misalkan kita kenal apa sih namanya tabel periodik ya? Iya, benar-benar. Itu anak-anak SMA tuh wajib itu mungkin jadi dasar harus hafal kali ya ketika nanti masuk gitu ya. Biar gak kaget juga. Iya. Ya kan? Awalin tabel, ayo. Aku masih ingat tuh namanya doang tabel periodik karena langsung kan. Oke, jadi tabel periodik itu udah jadi cemilan sehari-hari gitu ya mungkin ya. Ya benar banget, aduh. Tapi aku penasaran nih, mungkin juga nanti buat teman-teman SMA juga nih penasaran yang kira itu udah kayak mempersiapkan banget gitu untuk bisa belajar di IPB. Nah untuk mata kuliahnya sendiri tuh ada mata kuliah apa tuh berarti di tahun ketiga, tahun keempat lah mungkin boleh. Mata kuliahnya, maksudnya satu semester berapa mata kuliah gitu? Enggak, nama-nama mata kuliahnya ada apa aja? Mungkin nanti kayak ada yang dari pengantar yang apa gitu. Oh iya benar-benar. Ya jadi kalau untuk nama mata kuliahnya sendiri tuh jadi ada yang sampai 3 semester dipelajari tuh, ada yang 2 semester doang kayak. Terus juga ada kimia matematik juga ada di kimia gitu. Jadi emang terus juga kita kenapa? Enggak lanjut dulu boleh. Iya. Terus juga ada
apa namanya sintesis nih, misalkan kita mau ngesintesis suatu bahan organik gitu, bahan alam. Nah itu ada mata kuliahnya sintesis bahan organik gitu. Terus juga ada material anorganik juga. Alhamdulillah aku masuknya sekarang ke divisi anorganik gitu. Jadi di kimia itu dibagi 4 divisi kan, ada anorganik, organik, analitik, sama fisik. Nah setiap semester pasti ada salah satu mata kuliah dari 4 divisi ini gitu. Oh, ini jadi kuliahnya udah kayak ini ya, kepanitiaan yang ada di divisinya itu wajib gitu ya pilih ya, atau itu milih atau Iya. diarahkan itu? Itu pas semester 6 sih. Jadi kita memilih sesuai minat kita, penelitiannya nanti mau apa gitu. Misalkan penelitiannya pengen tentang sintesis bahan alam gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke divisi organik gitu. Nah, nanti kita boleh milih gitu. Terus juga boleh milih dosen. Ntar nanti dari kimia diseleksi, kalau misalkan memenuhi gitu baru keterima gitu. Kalau di PB kayak gitu. Alasan Kang Marlin, kenapa dari akhirnya banyak kan jurusan kimia di Indonesia itu? Kenapa akhirnya Teh Marlin jatuh cinta sama kimia IPB? Oke, mungkin jawabannya agak berbeda ya. Kenapa aku milih IPB? Yang pertama karena statistikanya, bukan karena kimianya. Oke. Gitu. Terus. Nah, terus karena aku pernah mendapatkan trik dari kakak tingkat bahwa usahain pilihan 1-2 satu universitas gitu kan. Nah, maka dari itu aku pilihan kedua pilih di IPB juga, dan jurusannya jurusan kimia gitu. Karena sesuai minat juga sih gitu. Yang penting tuh mungkin kalau misalkan menurut aku ketika kalian suka sama jurusannya gitu, sesusah apapun kalian menjalaninya pasti kalian akan bisa gitu ngelewatinnya karena kalian udah suka sama jurusan tersebut gitu. Enjoy ya. Jadi emang perlu diperhitungkan matang-matang gitu ya ketika ada teman-teman pilih jurusan, jangan cuma karena apa yang jurusan itu karena soalnya gengsinya tinggi misalkan kan itu nanti takut jurusan berkembang enggak kok teman-teman. Jadi kayak mau apapun jurusan teman-teman, ketika teman-teman sudah suka dan teman-teman bisa lihat kesempatan gitu ya di jurusan itu, benar, teman-teman pasti akan bisa berkembang. Itu juga sih. Oke, tadi udah itu ya. Untuk kesannya pertama sih agak menakutkan gitu, tapi ternyata setelah aku punya lingkungan yang sangat positif gitu ya, sangat suportif gitu, alhamdulillah anak-anak IPB sebagian besar itu sangat suportif kepada teman sebayanya gitu ya. Dan disitulah aku kayak mulai muncul kayak wah bisa nih gitu, kita berjuang bareng-bareng gitu ya, kita masuk bareng-bareng, kita juga harus bisa berjuang bareng-bareng gitu. Itu kesannya gitu. Buat kesannya apa ya, kimia IPB ya semoga kimia IPB lancar terus gitu ya, terus juga menghasilkan lulusan terbaik gitu, bisa kerja di di perusahaan-perusahaan ternama gitu. Terus 3 kata yang menggambarkan kimia atau anak kimia nih? Anak kimia IPB boleh deh, sesuai sudut pandang. Oke, kalau menurut aku anak kimia IPB itu ambis. 2 sportif. 3 terus pintar. Oke, mantap. Jadi meskipun di sisi lainnya ada ambis, tapi ada sisi sportifnya juga ya. Jadi saling mengayomi sama teman sebaya. Jadi itu juga penting banget karena biasanya ada juga beberapa mahasiswa juga, teman aku juga gitu juga ada maksudnya ketika penjelasan dari dosen itu aduh kurang nangkep nih, makanya tuh bisa ditanya ya. Dan berarti di IPB udah biasa gitu ya, maksudnya kayak saling bantu teman sebaya dan juga kita berjuang bareng-bareng tuh udah sangat-sangat udah biasa gitu ya. Soalnya itu terbentuk pas PPKU sih menurut aku, yang pas asrama kita bareng-bareng. Kan kalau asrama itu pas PPKU mata kuliahnya nggak jauh beda ya, jadi ada klaster-klasternya gitu. Nah disitulah kita jadi suka belajar bareng, tutor bareng gitu. Kalau misalkan ada yang lebih paham, mengajari yang kurang paham gitu. Nah, tapi ini sebelum akhirnya masuk ke pertanyaan terakhir, masih ada pertanyaan yang aku kepikiran nih ya. Banyak anggapan katanya bahwa saat mahasiswa IPB itu pasti banyak harus di bank gitu, kerja di bank. Itu gimana? Nggak, Teh Marlin menanggapi hal tersebut itu gimana? Tapi emang bener gak sih? Menurut aku, iya,
sebenarnya ya sering banget karena sering disebut Institut Perbankan Bogor lah gitu ya. Oke. Ya, Gimana tuh kalau karena rumor yang terjadi di IPB itu gimana tuh terhadap omongan-omongan seperti itu biasanya? apa namanya, mungkin pas tingkat 1 merasanya kayak gitu ya, tapi setelah aku masuk jurusan kayaknya nggak spesifik dijuruskan untuk ke bank gitu deh, kayaknya nggak ada sama sekali sih malah gitu ya. Itu mah udah Dosen-dosen rezekinya mungkin ya. harapannya iya benar, itu mungkin karena pas tingkat 1 kita semua belajar ekonomi gitu, belajar ekonomi, semua tuh wajib belajar ekonomi. Nah mungkin dari situlah ada kepikiran, wah seru nih ekonomi gitu. Lanjut untuk prospek kerja dari kimia IPB ini. Jadi kalau misalkan dilihat dari track record alumni. Oke. Kalau misalkan prospek kerja mungkin sebagiannya lebih jadi ke bagian perusahaan gitu ya, kayak apa namanya R&D gitu, ataupun juga bagian analisisnya gitu. Ada juga sebagian yang jadi motivator gitu, kalau misalkan tahu Indra Sugiarto. Oh iya tahu. Nah, itu kan ya alumni kimia IPB. Nah, ada juga yang sekarang itu lagi diarahkan untuk menjadi wirausahawan gitu. Sebagian besar juga anak kimia udah pada punya bisnis gitu, wirausaha yang ternyata alhamdulillahnya alumni juga wirausahanya berkembang gitu. Gitu. Iya, kita harus tetap dijaga gitu ya, siapa tahu kan jadi kita bisa jadi bagian dari mereka atau kan mereka bisa merekomendasikan gitu ya, kita sebagai adik tingkatnya bisa berada di perusahaan kita mulai. Ngomong soal prospek kerja nih, dari Teh Marlin sendiri kira-kira udah kepikiran belum sih nanti gue nanti kerja apa ya, atau nanti gue bakal kerja di mana ya? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri kan alhamdulillah sekarang insya Allah lagi lanjut S2 ini di IPB juga. Demi apa sih, Lin? Aku kaget. Oh iya? Iya, jadi di IPB itu ada program fast track. Jadi yang S1 S2 5 tahun gitu. Dan kemarin tuh ya ditawarkan gitu sama dosen dan udah diarahkan gitu. Terus dari aku juga dari orang tua alhamdulillah sangat suportif. Jadi dan aku karena cita-citanya pengen jadi dosen gitu ya. Nah, jadi sekalian aja gitu mumpung apa namanya lagi online juga gitu. Sekarang jadi semester 7 sekaligus semester 1 di S2 gitu. Marlin keren banget, aku kaget. Insya Allah doain ya teman-teman. Ini gak ada briefing, aku gak tanya nih. Kaget. Oke, semangat. Ya sih. Iya insya Allah. Soalnya menurut aku kenapa aku mengambil fast track ini banyak sih keuntungannya. Pertama hemat energi, hemat waktu, hemat biaya juga gitu. Karena di PB apa namanya kalau fast track ini semester 1 semester 2-nya bayarnya yang S1 aja S1, gitu iya, bayar yang S2 sama kayak di Unpad juga kayak gitu. Unpad ya? Jadi kalau misalkan masuk S2 tuh ya udah di semester 8 kan. Bener. Bentar ya, kudu ngareng hak lah ya, rada kaget. Oke. Iya nih, ya Allah, mohon doanya juga nih Juan, ya Allah dan teman-teman. Yang terbaik ya. Amin. Oke, jadi nanti ini bisa dibilang kayaknya bakal jadi kuncen IPB ini. Kuncen Bogor nih ya. Waduh. Yeah. Oh iya, dan juga mungkin tadi salah satu prospek kerja juga jadi dosen yang tenaga pendidikan. Tapi kalau misalkan untuk gelarnya itu sendiri, kalau misalkan di S1 nantinya di SSI. Iya, SSI gitu. Ntar kalau udah magister berarti magister MSI. Jadi gimana? Jadi nanti 2 gelar SSI MSI atau langsung Marlin Maldia Putri MS? Marlin Putri Maldia. Oh Marlin, kebalik. Marlin Putri Maldia MSI sih. Kalau setahu aku jadi bisa dihilangkan yang SSI. Nanti lanjut lagi S3. Dokter Marlin Putri Maldia MS. Belum kepikiran karena sekarang juga lagi Marlin lagi ngurusin bisnis juga alhamdulillah sama teman-teman. Ini yang terbaik saja. Amin. Nanti bisa langsung collab sama calon
tahun ke depan, 1 tahun ke depan bakal jadi lockdown semua dia. Oke, tadi soal gelar udah, soal prospek kerja juga udah. Ini hal yang wajib ada di obrolan seputar jurusan. Nah, Teh Marin boleh gak dikasih motivasi buat calon mahasiswa baru biar ada semangat buat lanjut kuliah, terutama ajak juga nih ya para teman-teman SMA untuk jangan ragu untuk daftar ke kimia IPB. Boleh. Oke, mungkin tadi motivasi udah ada di spill di depan mungkin ya. Sekarang kayak menambahkan aja kayak mungkin menurut aku kalian memilih jurusan itu boleh diarahkan, tapi sangat disarankan untuk sesuai minat dan passion kalian gitu. Karena ketika kalian memilih sesuai minat, sesuai passion gitu, tentunya kedepannya akan lancar menjalaninya. Dimanapun kalian kuliah gitu, pasti itu udah pilihan yang terbaik gitu dari Allah buat kalian gitu. Seperti aku sekarang, aku maksudnya dari pilihan pertama kelempar nih ke pilihan kedua gitu ya. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir, oh mungkin ini yang udah terbaik, yang udah dikasih Allah untuk aku gitu ya. Dan teman-teman juga selalu berpikir kayak gitu ketika teman-teman merasa gagal gitu, nggak masalah untuk gagal karena kalian punya jatah gagalnya masing-masing gitu. Nanti juga kedepannya pasti kalian akan mendapatkan nih apa yang kalian capai gitu, dan itu tentunya yang udah terbaik. Dan pastinya nih misalkan terbaik untuk kita belum tentu terbaik menurut Allah gitu kan ya, bener kan? Kayak ya kalian menjalani itu udah ada takdirnya gitu. Terus untuk misalkan kalian suka nih dengan jurusan kimia gitu, kalian kepo kenapa sih senyawa tuh bisa kayak gini gitu kan, seluruh kehidupan kita nih isinya penuh dengan unsur kimianya ya. Ada udara, ada air gitu ya, itu kan kimia semua lah ya kalau kalian tahu gitu. Nah, misalkan kalian ingin memperdalam, boleh banget nih masuk kimia IPB gitu, banyak banget di sini ada beasiswa juga gitu. Misalkan kalian organisasi gitu di IPB, wah bagus banget organisasinya juga gitu. Terus pengen fast track nih, wah bisa banget di kimia IPB, sangat mendukung gitu. Alhamdulillahnya dosen-dosen juga sangat suportif ke kita gitu. Gitu teman-teman. Oke, ini sebenarnya kita tuh adalah murid-muridnya Al-Ahfikri ya tadi, seperti habiskan jatah gagal ya. Karena saudara Al-Ahfikri sering sekali membagikan postingan tersebut, dan juga tadi ketika merasa gagal dan juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi mungkin juga diarahkan oleh Allah SWT terhadap apa yang kita butuhkan. Bener banget. Keren banget, dan juga aku selalu sih memikirkan kayak gitu, kayak apa ya gagal lagi lomba. Jadi ya udahlah, pikirnya positif aja, mungkin diarahkan gitu ya. Bener, karena apa yang kita jalani kadang sesuai dengan pemikiran kita gitu loh Ju. Kalau misalkan kita berpikir positif, misalkan kita bisa nih ngejalanin, pasti kedepannya bakal lancar gitu. Gitu sih yang aku rasakan. Mindsetnya juga berarti harus perlu ditata ulang gitu ya. Ya bener banget, berpikir positif itu kunci lah ya. Betul-betul sepakat. Oke deh teman-teman semua, wah gak kerasa nih udah banyak ngobrol dan juga udah sangat cukup jelas IPB. Tapi mungkin buat teman-teman semua yang kerasa kurang jelas dan juga ada hal yang ingin tanyakan terkait tim IPB, gak usah khawatir, nanti aku bakal tulis Instagramnya Teh Marlin di bawah videonya Marlin. Nanti aku boleh langsung di DM, boleh ya Teh ya? Boleh banget, ditunggu ya teman-teman. Di DM dan juga nanti tanya-tanya seputar kimia IPB ya, seputar jurusan. Jangan tanya-tanya hal pribadi, apalagi nanya dong. Gak boleh nanya dong ya. Oke deh Teh Marlin, terima kasih atas waktunya, sehat terus, dan juga semoga nanti kita ketemu lagi udah menyandang nih ya S2. Amin. Juan juga udah sarjana pasti tahun depan ya, atau tahun ini malah. Yang terbaik mudah-mudahan, amin. Amin. Oke teman-teman semua, thank you so much yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga untuk share ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah.